Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali belajar dalam materi bahasa Arab. Semoga kita bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, langsung saja. Materi kita akan sedikit berbeda dengan materi yang kemarin-kemarin karena kita melanjutkan materi yang baru. Mungkin akan sedikit berbeda dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang paham atau ingin ditanyakan, monggo dicapri saja gurunya. Materi kita sebelum kita menginjak materi tersebut, ada beberapa panduan umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, monggo disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan juga penanya. Selanjutnya, fokuskan pikiran Anda terlebih dahulu. Kalau belum fokus, silakan sarapan. Atau kalau siang, ya makan siang. Monggo. Makan dulu supaya fokus, supaya semangat. Kalau ngantuk, yang ngopi dulu nggak apa-apa. Intinya ketika jenengan atau Anda membuka video ini, Anda dalam keadaan semangat dan fokus, sehingga bisa maksimal dalam mencerna materi yang ada. Kemudian selanjutnya jangan disambi. Nonton TV, Mobile Legend itu jangan sampai disambi ketika pembelajaran karena pasti nggak akan konsentrasi. Selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pertemuan kita melalui layar ini diberkahi dan juga materi yang disampaikan dapat berguna, dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian tentunya karena sudah menyiapkan buku tulis dan juga pena, monggo ditulis poin-poin penting dari materi yang ada dan kelak ketika KBM sudah kembali normal akan saya cek kembali. Yang tidak lengkap ya nanti ada balasannya. Materi kita terkait dengan komponen penyusun kalimat bahasa Arab. Sebetulnya materi kita itu tentang jumlah fi'liyah. Tapi untuk mencapai ke jumlah fi'liyah kita harus memahami dahulu hal-hal yang terkait dengan jumlah fi'liyah. Dan di sini yang saya maksud adalah komponen penyusun kalimat bahasa Arab. Ada 3 komponen dalam penyusunan kalimat berbahasa Arab. Yang pertama ada yang namanya al-ismu atau biasa disebut dengan isim oleh orang Indonesia. Apa yang dimaksud dengan isim? Isim secara singkat adalah kata benda. Sebetulnya isim tidak sesempit kata benda saja. Sebetulnya isim itu mencakup banyak hal. Isim itu bisa mencakup isim isyarah, ada isim domir, dan lain sebagainya. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, banyak. Nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit insya Allah. Contoh dari isim yang pertama, hal-hal yang terkait dengan al-insan atau manusia. Contoh seperti nama manusia Ahmad, Muhammad, Zainab, dan lain sebagainya. Atau nama-nama keluarga seperti al-abu, al-ummu, al-waladu, al-jaddu, al-amu, dan lain sebagainya. Ataupun juga anggota-anggota tubuh manusia seperti al-yadu, ar-ra'su, asya'ru, ar-rijlu, dan lain sebagainya. Tentunya itu termasuk ke dalam lingkupannya al-ismu atau isim. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan al-hayawan atau hewan-hewan, entah itu namanya, anggota tubuhnya, atau hal-hal yang terkait dengan hewan. Termasuk juga an-nabat atau tumbuh-tumbuhan, ya daun, ya batang, ya akar, fotosintesis, dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan al-jamad atau benda-benda mati, al-maktab, al-kursi,
an-nafidah, al-fasl, al-madrasah, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah al-fi'lu atau kata kerja. Biasa orang Indonesia sebut dengan fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il atau kata kerja? Kata kerja mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah fi'lul madhi atau fi'il madhi. Yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa yang lampau atau biasa disebut dengan past tense dalam bahasa Inggris. Yang kedua, al-fi'lu al-mudhari atau kata kerja yang dipakai untuk masa yang sedang berlangsung atau masa sekarang, dan juga masa yang mustakbal atau masa yang akan datang. Yang terakhir ada fi'lul amri atau kalimat atau kata kerja perintah, kata perintah. Kemudian komponen selanjutnya adalah al-harfu atau biasa orang Indonesia sebut dengan huruf. Kita sudah sedikit menyinggung atau mempelajari tentang huruf ini pada kelas 8 kemarin terkait dengan huruf jar. Mungkin ada sebagian kalian yang masih ingat. Contohnya kemarin kita ada yang namanya min. Min itu artinya dari. Ada juga fi. Ada juga ala. Dan lain-lain. Itu terkait 3 komponen dalam penyusunan kalimat berbahasa Arab. Yang jadi pokok materi kita pada pembahasan kali ini adalah tentang al-fi'lu tadi, yang mana dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tadi sudah sedikit disinggung bahwasanya fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa yang lampau. Di sini ada beberapa contoh supaya kita lebih paham lagi tentang fi'il madhi. Yang pertama, nama Ahmadu fil baiti. Nama artinya tidur. Ahmadu, Ahmad, fi, di, al baiti, rumah. Jadi secara bahasa bisa diartikan Ahmad tidur di rumah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kata kerjanya, yaitu nama. Nama itu kata kerja bentuk fi'il madhi atau kata yang dipakai untuk menggambarkan pekerjaan di masa lampau. Jadi maksudnya Ahmad nama telah tidur. Kapan? Tadi, sudah lampau. Bisa jadi tadi, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, sehari yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu. Itu termasuk dalam cakupan fi'il madhi. Kemudian contoh yang lain misalnya doroba Ahmadu al-kalba. Doroba memukul, Ahmadu Ahmad al-kalba anjing. Maksudnya Ahmad memukul anjing. Kapan? Telah lampau. Berarti anjingnya sudah dipukul. Sekarang sudah selesai. Sudah nggak dipukul lagi. Terus bagian yang kedua al-fi'lul mudhari atau kata kerja untuk masa sekarang dan yang akan datang. Contohnya hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan dalam susunan hurufnya. Bedanya hanya di kata nama, yang mana dalam fi'il mudhari jadi yanamu. Artinya hampir sama. Bedanya kalau tadi nama itu sudah lalu, kalau al-mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Ahmad tidur, tetapi masih tidur sampai sekarang. Yanamu Ahmadu, Ahmad sekarang lagi tidur. Kalau nama Ahmad tadi tidur. Kalau mudhari yanamu Ahmadu, Ahmad sekarang sedang tidur. Sama juga halnya dengan contoh yang kedua. Yadribu Ahmadu al-kalba. Kalau tadi mukulnya tadi sudah lampau. Kalau pakai kalimat yang pakai fi'il mudhari, maksudnya Ahmad masih mukulin anjingnya. Seperti itu. Contoh dari fi'il amr atau kata perintah.
Yang pertama atau satu-satunya yaitu nam anta fil baiti. Nam itu sub dari nama, yanamu, dan nam. Itu hampir sama. Huruf yang menjadi komponen utama dari itu nama. Nama, yanamu, nam. Nun dan mim. Di sini bentuknya fi'il amr, jadi artinya nam. Tidurlah, kalimat perintah. Kalau doroba yadribu, idrib. Jalasa yajlisu, ijlis. Qara'a yaqra'u, iqra'. Dan lain sebagainya. Contoh-contoh dari fi'il amri. Dan itu saja materi kita pada pagi atau siang yang berbahagia ini. Untuk tugas nanti akan menyusul lewat WhatsApp atau Google Classroom. Silakan untuk dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat pekan depan sebelum materi selanjutnya di-share. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.